Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Idahani dengan NIM 100111182025010 dari kelas IKMA akan memaparkan sedikit tentang identifikasi bahaya untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah analisis risiko keselamatan lingkungan di lahan basah. Sebelum melakukan identifikasi bahaya, ada baiknya mengetahui apa itu bahaya dan apa itu identifikasi bahaya. Jadi, bahaya adalah sumber atau keadaan yang berpotensi terhadap terjadinya kerugian dalam bentuk cedera atau penyakit. Sedangkan identifikasi bahaya adalah suatu proses mengendalikan adanya suatu bahaya dan menetapkan karakteristiknya. Berikutnya adalah langkah pengendalian bahaya potensial. Terdiri dari kenali, evaluasi, rencanakan, laksanakan, dan memonitor. Langkah pertama yaitu kenali kemungkinan kerugian melalui housekeeping atau pembenahan, perilaku dari karyawan atau masyarakat, peraturan yang usang, sistem pelaporan, aliran kerja yang tidak efisien, dan yang terakhir pembelian yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar. Selanjutnya adalah cara mengenali bahaya. Yang pertama adalah melakukan inspeksi rutin. Yang kedua, mempersiapkan atau membuat open guide, JSA atau Job Safety Analysis, JHA Job Hazard Analysis, Safety Audits, HAZOP, and Hazen Studies. Yang ketiga, cek standar-standar dan undang-undang. Yang keempat, menganalisa data kerugian seperti kecelakaan dan kesakitan. Yang kelima, presentative maintenance checks. Yang keenam, melakukan penilaian resiko. Dan yang terakhir, melibatkan seluruh karyawan atau masyarakat secara aktif dalam mengenali bahaya yang ada, baik di tempat kerja maupun di lingkungan sekitar. Bahaya bersumber dari manusia atau proses, peralatan, bahan, dan lingkungan. Selanjutnya adalah jenis-jenis bahaya. Bahaya terdiri dari bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomis, bahaya prosedur kerja, dan bahaya psikologi. Bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari faktor-faktor fisik, seperti kebisingan, alat atau bahan tanpa pelindung, benda atau objek yang menghalangi, penerangan yang tidak memadai, vibrasi atau getaran, temperatur ekstrim, dan radiasi. Bahaya selanjutnya adalah bahaya kimia. Setiap bahan kimia yang mampu menyebabkan cedera pada tubuh, sakit, kematian, atau perubahan perilaku maupun penurunan kepekaan seseorang. Bahan kimia seperti asbestos, kadmium, arsenik, pelarut, silika, merkuri, dan lainnya dapat menyebabkan iritasi kulit, kanker, serta penyakit pernafasan. Selanjutnya adalah bahaya biologis. Bahaya biologis adalah bahaya yang ada di lingkungan kerja, dapat menimbulkan reaksi alergi, luka, ataupun penyakit terhadap tubuh. Bahaya ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, butiran debu, serangga, binatang buas, dan lainnya. Selanjutnya adalah bahaya ergonomis. Bahaya ergonomis merupakan bahaya yang timbul karena desain lokasi kerja yang buruk, tata ruang kerja, cara kerja, dan desain peralatan sarana prasarana yang dirancang tidak sesuai dengan kemampuan tubuh manusia secara fisik maupun kejiwaan dan dapat menimbulkan tekanan terhadap fisik atau jiwa. Selanjutnya adalah bahaya prosedural kerja. Setiap penyimpangan terhadap peraturan dari prosedur kerja, misalnya tidak mengikuti langkah demi langkah dari Operation Guide atau JSA Job Safety Analysis, seperti memulai pekerja tanpa izin, menghilangkan suatu proses kerja, atau tidak bekerja secara prosedural.
Jenis bahaya yang terakhir adalah bahaya psikologi. Secara sederhana, bahaya psikologi merupakan aspek desain dan manajemen kerja, serta konteks sosial organisasi yang berpotensi menyebabkan gangguan psikologis atau fisik. Bahaya psikologi berkaitan dengan stres dalam bekerja, permasalahan antar rekan kerja, permasalahan komunikasi, serta jadwal kerja yang tidak fleksibel. Langkah pengendalian biaya potensial selanjutnya adalah evaluasi. Melakukan evaluasi dengan cara, bisakah potensi bahaya itu ditolerir? Apa bisa dikelompokkan pada low, medium, atau high? Kemudian lakukan hazard analysis, risk assessment, hazardous operability studies atau HAZOPS, gunakan JSA atau Job Safety Analysis Operating Guide. Langkah pengendalian bahaya potensial yang ketiga adalah rencanakan. Merencanakan upaya dan langkah yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan atau kesakitan. Langkah pengendalian selanjutnya adalah laksanakan. Lakukan hierarki pencegahan meliputi eliminasi, substitusi, teknologi, administrasi, dan alat pelindung diri atau APD. Langkah pengendalian bahaya potensial selanjutnya adalah monitoring melalui melihat keberhasilan dari bahan evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.